ini penting banget untuk pemirsa yang ada di rumah yang punya hewan peliharaan, terus kayaknya masih kurang paham dan kurang tahu gimana caranya merawat hewan peliharaan itu seperti apa, dan kini kita akan bahas pagi ini kita akan membahasnya dan kita akan membahasnya bersama dengan dokter hewan Lavinta Viena yang hadir di studio. Selamat pagi, Dok. Sudah hadir di studio TVRI. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Silakan, dokter. Wah, ini hari Sabtu akhir pekan, tetap dinas ya, Dok ya. Dinasnya beda tapi ya. Dinasnya beda tapi. Oke, di sini sudah ada dokter Lavinta Viena selaku dokter hewan ya. Dok, ini tentunya dengan tema kita yaitu menjamin kesehatan hewan peliharaan nih. Pastikan banyak juga masyarakat yang punya hewan peliharaan ini mungkin sepertinya kurang paham nih. Lalu sebetulnya hal mendasar apa sih ketika kita mempunyai hewan peliharaan harus tahu untuk menjamin kesehatannya itu seperti apa, dokter? Oke. Jadi sebelum memelihara peliharaan ya kita harus yakin dulu nih. Maksudnya mindset kita melihara hewan itu untuk apa? Kemudian setelah kita tahu ya maksudnya untuk apa memelihara hewan gitu ya, apakah untuk main-main aja atau memang benar-benar untuk menjaga gitu ya. Nah, kita harus yakin juga kita bisa memelihara hewan gitu, karena hewan ini merupakan makhluk hidup ya yang harus dijaga gitu, dan mereka itu hidup bukan hanya 1-2 tahun, tapi bisa sampai berbelas-belas tahun. Nah, apakah kita siap untuk menjaga hewan ini gitu? Nah, ini aku setuju banget sama dokter Viena. Kalau kita mau memelihara hewan itu kan harus tahu dulu tujuannya apa. Betul. Aku juga suka hewan, dokter, tapi ya itu tadi karena aku takut tidak bisa memeliharanya dengan baik. Jadi mending jangan ya, daripada menyakiti. Betul. Tapi kalau dokter Viena ngelihat fasilitas kesehatan untuk hewan ini seperti apa, Dok? Seluruh di Indonesia general lah gimana? Oke, mungkin untuk tingkat dari pemerintah gitu ya, udah ada sih beberapa gitu ya, di Jakarta juga rumah sakit hewan gitu ya, dan swasta juga sekarang juga udah menjamur nih, ada banyak sekali sekarang klinik-klinik yang provide fasilitas ya, misalkan kayak X-ray gitu, terus ultrasound sampai MRI juga sekarang udah ada gitu. Jadi memang fasilitasnya sekarang udah standar internasional juga ternyata. Jadi fasilitasnya juga sudah standarnya sudah bagus, internasional gitu ya, bahkan internasional bahkan. Oke, kita mau ingetin dulu ke pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami terus nanya-nanya langsung ke dokter Viena, silakan melalui di WhatsApp interaktif di 085 8100753777. Apalagi yang punya peliharaan hewan, betul. Nah, kalau misalkan ini, Dok, kan kayaknya kebanyakan apalagi di Indonesia ini banyak yang memelihara hewan kucing. Nah, terus apakah hewan ini kan tentu ada penyakit-penyakit yang menular juga nih. Kira-kira untuk menjamin kesehatannya ini harus divaksin berapa minggu kah atau berapa bulan atau seperti apa nih, Dok? Oke, jadi untuk penyakit-penyakit yang memang suka menginfeksi kucing itu biasanya kita vaksinasi. Vaksinasi itu ada 3 virus di dalamnya dan 1 bakteri. Nah, biasanya kita injeksi itu minimal 3 kali dulu. Nah, setelah injeksi 3 kali gitu ya setiap bulan, baru setelah itu diulang 1 tahun sekali gitu. Oke, tapi kalau dokter Viena sendiri sekarang pelihara hewan juga nggak? Iya, saya pelihara kucing. Kucing juga. Gemes banget. Oke. Baik, Dok, ini ada pertanyaan dari WhatsApp dari teman-teman pemirsa di rumah. Ini dari Alia. Dia bertanya, halo, aku mau nanya nih terkait perihal hewan peliharaan. Aku punya kucing 2. Tapi yang satu sering sekali terkena jamur, plus matanya suka berair. Apakah semua kucing seperti itu? Bagaimana cara menghilangkannya? Silakan, Dok, dijawab. Oke, saya jawab ya. Jadi misalkan kucing itu selalu saja terkena jamur gitu atau terinfeksi jamur. Kita harus tahu dulu nih penyebab jamur itu apa ya. Jadi biasanya kalau kucing jamuran itu biasanya dia suka main di tempat yang lembab gitu. Karena kalau misalkan tempatnya lembab, jamur itu jadi gampang untuk tumbuh. Nah, kemudian yang kedua itu kemungkinannya adalah si kucingnya sendiri imunitasnya itu kurang baik.
Jadi gimana caranya kita harus kasih vitamin gitu untuk meningkatkan imunitasnya si kucing tersebut gitu. Yang ketiga mungkin tips bisa kita menjemur kucing kita gitu 5-10 menit aja gitu di sekitar pukul 8 pagi gitu ya untuk mencegah kucing itu jadi lembab ya gitu. Jadi kalau kena sinar matahari kan jadinya sehat, terus memastikan untuk bulu-bulu itu juga kering. Oke, jadi nggak cuman manusia aja yang harus berjemur ya. Kucing ini hewan juga perlu. Iya betul, apalagi kucingnya yang tadi kasusnya terkena jamur begitu. Tapi kayaknya setiap kucing pun kayak ada masa-masa itu kali ya dok ya. Kalau misalkan tadi yang dokter bilang hewannya ada di daerah atau lembab dia berjamur. Tapi tadi dok yang matanya berair seperti apa, sama aja juga? Untuk mata yang berair ini kita harus tahu dulu nih. Terkadang ada breed tertentu yang memang matanya itu suka berair gitu. Biasanya breed yang kita sebutnya brachycephalic. Jadi dia itu hidungnya itu pesek. Nah kalau hidungnya pesek biasanya matanya jadi suka berair karena salurannya ini terhimpit ya, jadi kayak kecil gitu ya. Jadi kadang-kadang suka membuat matanya itu berair. Jadi harus dicek juga ke dokter. Maksudnya memang matanya itu normal atau memang ada infeksi. Nah, karena kalau ada infeksi biasanya dia selain berair, dia biasanya bengkak dan merah. Jadi harus dicek juga tuh. Jadi memang bukan hal normal ya, itu memang harus dicek gitu ya dok ya. Baik, ini juga ada yang bertanya lagi nih dok dari pemirsa Jendela Negeri. Perkenalkan dok, saya Idan dari Kalimantan Timur. Katanya izin bertanya, kucing saya ini ada semacam penyakit bawaan, jadi dia itu pilek terus katanya. Sudah berkali-kali dibawa ke dokter, tetap saja penyakitnya masih ada. Dan ini penyakitnya sudah sejak 2 tahun kami pelihara. Bagaimana solusinya dok? Terima kasih. Silakan dokter mungkin bisa dijawab. Kucing ini ada semacam penyakit bawaan katanya. Gimana nih dok? Udah 2 tahun berjalan. Silakan dok. Jadi untuk kasus flu ini sebenarnya memang banyak sekali ya. Saya temui juga ya untuk kasus ini. Sebenarnya harusnya yang pertama kali kita lakukan sebelum kucingnya sakit itu untuk vaksin dulu. Karena kalau dengan vaksin imunitasnya itu jadinya kuat. Karena ada di dalam vaksin itu ada virus rhinotracheosis sama kalisi itu untuk memproteksi dari flu. Nah itu harus dilakukan dulu. Nah kalau misalkan sudah sakit gitu ya, udah flu gitu ya, berarti memang harus ke dokter untuk diberikan obat. Tapi mungkin ada beberapa hal gitu ya yang sudah diberikan obat tapi masih flu juga gitu. Mungkin faktor-faktornya ini satu, harus dijaga kebersihan. Kebersihan lingkungan kucingnya gitu ya. Kemudian yang kedua, suhu kadang-kadang juga kalau misalkan terlalu dingin atau kadang-kadang pet owners juga pakai AC itu juga bisa nge-trigger untuk kucingnya jadi flu terus gitu. Kemudian yang ketiga mungkin pemakaian antibiotik yang terkadang sekarang nih memang sudah jadi resisten nih antibiotiknya, maksudnya kalah dari penyakitnya karena mungkin pemakaian antibiotik yang kurang tepat gitu. Jadi memang sekarang ini kita harus lebih peduli lagi sih terhadap pemakaian antibiotik itu. Tidak boleh sembarangan karena jadinya kita kasih antibiotik kalah dengan penyakit-penyakit tertentu. Jangankan kucing dok, kita aja sakit kalau kena dingin terus. Itu dia makanya. Jadi itu pertama yang harus dilakukan mungkin diberikan vaksin dulu ya dok ya. Dan ini juga kayaknya penting banget untuk yang pertama mau memelihara yang dilakukan itu adalah vaksin ya. Betul. Vaksin selama berapa bulan sekali dok tadi? Selama 3 bulan, sebulan sekali. Dan juga penting untuk konsultasi juga dok ya sama dokter biar tahu nih teredukasi bagaimana cara merawat kucing dengan baik dan benar ya. Nah dokter mungkin ada yang pengen disampaikan nih buat teman-teman di rumah, pemirsa, buat kita juga nih yang kayaknya udah pengen melihara juga nih. Buat yang pengen melihara hewan seperti itu dok. Nggak lupa lagi untuk ngingetin gitu untuk para pet owners. Kalau misalkan kucing, anjing, kelinci
kelinci itu makhluk hidup. Dia bisa sakit gitu ya. Dan masa hidupnya juga nggak hanya 1-2 tahun, jadi benar-benar harus dipikirkan gitu ya. Budgeting itu juga perlu untuk tahu kira-kira kebutuhan sehari-hari atau per bulannya itu harus ngeluarin berapa gitu. Kalau misalkan memang sanggup, nah baru deh kita boleh memelihara hewan peliharaan gitu. Dan memang setelah memelihara kita harus bertanggung jawab gitu atas peliharaan kita gitu. Walaupun dia sehat, walaupun dia sakit, kita harus tetap jaga sampai akhir hayat hidupnya gitu. Wow, ini penting banget ya tips-tipsnya dari Dokter Viena untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin memelihara hewan peliharaan ataupun yang saat ini sedang memelihara hewan peliharaan harus seperti apa saja gitu yang dilakukan. Atau yang pengen memelihara hewan harus diperhatikan. Oke, Dokter Hewan Lavinta Viena, terima kasih informasinya, sharingnya pagi hari ini. Pasti juga sangat bermanfaat bagi kita semua ya, apalagi pemirsa yang ada di rumah juga. Oke, pemirsa, informasi lainnya juga akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.